Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 22 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di hari-hari hidup kami ini. Karena itu datanglah dan memberkati kami dengan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita malam ini untuk melanjutkan perenungan terhadap Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Beginilah bunyi firman Allah. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam ini kita melanjutkan lagi perenungan terhadap Injil Matius pasalnya yang kelima. Pada perenungan malam yang lalu kita sudah belajar bahwa garam memiliki peranan yang penting bagi kehidupan kita umat manusia di dunia ini. Karena pada satu pihak dia memberi daya rasa, juga pada pihak yang lain dia dapat mengawetkan supaya tidak terjadi kerusakan. Kalau kita perhatikan Injil Matius pasalnya yang kelima, maka ketika Yesus menyampaikan kepada murid-murid dan juga setiap segenap kita sebagai umat percaya bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia, maka sesungguhnya ada beberapa konteks yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa pada saat itu sedang terjadi penganiayaan bagi kehidupan orang-orang percaya. Juga pada waktu itu Yesus mau supaya para murid dan segenap umat percaya itu dapat membandingkan kesalehan orang-orang Farisi terhadap kepercayaan mereka. Dan juga hal yang ketiga, bahwa Yesus sedang mengingatkan kepada para murid dan segenap orang percaya sehubungan dengan relevansi apa yang sesungguhnya sedang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Jadi tiga konteks ini menjadi penting untuk kita bisa memahami bagian kitab suci ini dengan baik, yakni konteks tentang penganiayaan yang berlangsung pada waktu itu, dan juga konteks tentang kesalehan kehidupan orang-orang Farisi, dan juga berhubungan dengan relevansi pentingnya
kebutuhan garam dan terang pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bahkan di dalam bacaan ini, Yesus tidak mengingatkan kepada para murid dan segenap orang percaya. Yesus tidak mengatakan tentang identitas mereka bahwa kamu menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia. Atau Yesus tidak mengatakan kamu akan menjadi garam dunia dan terang dunia. Justru Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Jadi bukan proses menjadi atau nanti. Tidak, Yesus mengatakan bahwa sekarang ini keberadaan kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau Yesus mengatakan kepada para murid dan segenap orang percaya pada waktu itu bahwa kamu adalah garam dunia, Yesus sedang melihat bahwa dunia sedang mengalami proses pembusukan akibat dari berbagai situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Di mana-mana terjadi penganiayaan, di mana-mana orang saling menindas, saling mendatangkan penderitaan seorang dengan yang lainnya. Dan kenyataan-kenyataan itu sedang membuat dunia sedang menuju pada sebuah proses pembusukan. Itulah sebabnya Yesus menegaskan kepada para murid dan segenap orang percaya bahwa kamu adalah garam dunia. Bahwa sebagaimana garam berperan untuk memberi rasa dan juga garam berperan sebagai yang mengawetkan, maka para murid dan segenap orang percaya mesti memberi rasa kepada dunia, juga sekaligus menolong dunia untuk supaya proses pembusukan yang sedang terjadi itu harus ditolong supaya terjadi pertolongan. Sehingga para murid mesti berperan untuk mematikan hal-hal yang membuat kehidupan itu membusuk. Perilaku-perilaku yang jahat itu harus segera dicegah dan orang harus mengalami sebuah proses yang baik untuk mengalami kehidupan damai secara bersama. Kalau demikian, maka Yesus sedang mengingatkan kepada para murid bahwa akibat dari dosa yang telah mencekam kehidupan umat manusia, maka manusia yang hidup di dalam dunia ini tidak lagi punya nilai rasa. Orang tidak rasa-rasa lagi melibatkan dirinya di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Orang punya nilai rasa sudah mati. Orang mau mencuri, mau berzinah, mau saling membunuh, mau saling mendatangkan penderitaan. Orang tidak lagi punya nilai rasa. Orang sudah mati rasa di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karenanya Yesus menegaskan kepada para murid dan segenap umat percaya bahwa kamu adalah garam dunia. Supaya demikian melalui para murid dan segenap umat percaya untuk memberi rasa kepada dunia ini bahwa mesti ada kesadaran bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Sekaligus juga dapat mencegah upaya-upaya pembusukan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia. Para murid dan segenap umat percaya mesti segera bertindak untuk menolong dunia,
untuk tidak mengalami kerusakan akibat dari karena tidak punya nilai rasa lagi. Orang melibatkan diri dalam berbagai-bagai perbuatan dosa di dalam hidup ini. Karena itu Yesus mau menegaskan kepada para murid bahwa dengan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan dunia dan telah menetapkan mereka sebagai para pengikutnya menjadi saksinya bersama-sama dengan segenap umat percaya, mereka adalah garam dunia yang mesti segera bertindak untuk memberi rasa kepada dunia, supaya orang menyadari bahwa apa yang sedang orang lakukan adalah perbuatan yang tidak berkenan. Justru perbuatan-perbuatan itu sedang membuat manusia sedang mengalami proses pembusukan akibat dari tindakan-tindakan dosa. Lebih daripada itu, bahwa ketika Yesus mengingatkan kepada para murid dan segenap orang percaya bahwa kamu adalah terang dunia, maka sesungguhnya Yesus sedang mau berbicara kepada para murid dan segenap umat percaya bahwa dunia sedang ada di dalam kegelapan. Karenanya para murid dan segenap umat percaya mesti menerangi, mesti menyadarkan, mesti menunjukkan kepada setiap orang untuk tahu membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Karena itu para murid dan segenap umat percaya ditugaskan oleh Allah sebagai garam dunia dan terang dunia, supaya umat percaya itu dapat menolong setiap orang yang ada dalam kegelapan, supaya mereka bisa dapat melihat dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup mereka. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang keadaan kita hari ini ada banyak tindakan-tindakan orang-orang Kristen yang ternyata masih terlibat dalam berbagai-bagai perbuatan yang tidak kudus. Tindakan pencurian, tindakan pemerkosaan, tindakan saling menciderai dan lain sebagainya masih terus dilakukan. Juga termasuk orang-orang Kristen melakukan itu. Ini tentu adalah sebuah keadaan yang amat memprihatinkan kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar dari bagian ini. Yesus telah menegaskan kepada kita bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Karena itu tugas kita adalah berusaha sedapat mungkin supaya mencegah sesama kita umat manusia, untuk mereka tidak terus mengalami berbagai-bagai tindakan yang akhirnya mengarahkan hidup mereka pada proses pembusukan dalam hidup. Tugas kita adalah menolong mereka, mencegah mereka supaya mereka tidak boleh meneruskan cara hidup yang membuat hidup mereka makin membusuk. Tapi mereka harus dicegah, mereka harus ditolong, diterangi pikiran mereka supaya mereka punya nilai rasa di dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi, mari kita mengerjakan tugas kita ini secara serius. Jangan kita terus melibatkan diri kita atau ikut-ikutan terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang keji. Karena itu kita sedang menambah proses pembusukan dunia ini. Tugas kita adalah berusaha untuk menyelamatkan, menolong sesama kita umat manusia. Kita pasti bisa mengerjakan tugas ini karena kita tidak mengerjakan sendiri. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita dan membantu kita untuk mengerjakan hal-hal kebenaran dalam hidup ini. Karena itu kerjakanlah itu dengan baik dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami setiap malam. Kiranya kami punya telinga untuk mendengar firman-Mu,
dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah sakit Tuhan. Banyak umat-Mu yang sedang menjerit di dalam rumah mereka dan di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas mereka, dan kalau Bapa berkenan, berikan bagi mereka kesembuhan. Ini kami minta, dan biarlah itu jadi menurut kehendak-Mu. Juga umat-Mu yang dalam berbagai-bagai kesulitan dan kesusahan lainnya. Ya Bapa, tiliklah umat-Mu ya Tuhan. Juga malam ini hamba terus berdoa, kuatkan iman percaya umat-Mu, supaya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.